Bagi yang belum kenal, kenalin nama aku Carista Andrusesi Ramadhania. Kalian bisa panggil aku Caca. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat cocok buat kalian yang tertarik di bidang administrasi publik, pemerintahan, atau manajemen organisasi. Judulnya adalah Manajemen Pelayanan Publik. Buku ini bukan hanya teoritis tetapi juga praktis karena membahas bagaimana seharusnya pelayanan publik dikelola agar benar-benar berpihak pada masyarakat. Yuk kita kupas satu persatu isi bukunya melalui video ini. Bab 1, pengantar. Bab ini membahas pentingnya pelayanan publik sebagai pilar utama dalam menjalankan fungsi negara. Kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat, sehingga pengelolaan pelayanan yang efektif sangat diperlukan oleh praktisi dan pemangku kepentingan di bidang administrasi publik. Bab 2. Ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Definisi manajemen publik. Manajemen adalah proses yang kompleks dan terstruktur yang melibatkan serangkaian tindakan yang dirancang untuk menggerakkan sumber daya, baik manusia, non-manusia, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pemahami pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara agar dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Pelayanan publik tidak hanya terfokus pada pemberian layanan, tetapi juga menekankan tentang efisiensi, efektivitas, dan transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup pelayanan publik. 1. Pelayanan publik melibatkan penyediaan barang atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum, seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Kemudian, jasa publik berasal dari APBN dan APBD yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. 2. Pelayanan jasa publik. Pelayanan jasa publik merujuk pada layanan yang diberikan oleh pemerintah seperti BUMN dan BUMD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, pelayanan administrasi. Pelayanan administratif adalah pelayanan yang diberikan oleh unit layanan dengan fokus pada berbagai kegiatan administratif seperti contoh pengelolaan dokumen pengelolaan izin dan penanganan pengaduan. Bab 3. Dasar hukum dan regulasi pelayanan publik. A. Hukum pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah telah berusaha meningkatkan layanan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kebijakan, antara lain melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perizinan usaha. Berikutnya yaitu Kemenpan Nomor 81 Tahun 1983 mengenai tata kelola pelayanan umum. Kemudian poin B, dasar hukum pelayanan publik, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik yang mengatur hak dan tanggung jawab warga negara dalam memberikan pelayanan terhadap warga negara. B. Dasar hukum pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan kepada warga negara dan penduduk. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan termasuk aspek hukum dan persyaratan, sistem, biaya, dan jaminan layanan lainnya. Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, terdapat peraturan lain yang mengatur pelayanan publik, seperti peraturan tentang kepegawaian dan tata pemerintahan daerah, serta hak-hak ekonomi dan sosial.
Kemudian poin C, regulasi pelayanan publik. Regulasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelayanan publik diselenggarakan dengan efisien dan efektivitas dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Regulasi pelayanan publik ini tentunya mengalami dampak yang besar terhadap kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat, di mana regulasi menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi. Inovasi dalam regulasi pelayanan publik juga penting karena merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian bab 4. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Poin A yaitu prinsip pelayanan publik. Prinsip-prinsip dalam pelayanan publik meliputi 1. Transparansi. Prinsip ini menekankan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada warga negara dan saling membangun kepercayaan antara penyediaan layanan dan masyarakat. 2. Akuntabilitas. Prinsip ini menuntut para penyedia layanan publik untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam segala keputusan dan segala tindakan terkait dengan penyelenggaraan layanan. Kemudian yang ketiga ada aksesibilitas. Prinsip ini adalah untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat ke tempat layanan publik. Kemudian yang keempat yaitu partisipasi. Prinsip ini mengikutsertakan masyarakat agar aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian yang kelima, responsivitas. Prinsip ini adalah berisikan kemauan untuk membantu konsumen dan menyelenggarakan layanan dengan baik serta menjamin kualitas layanan yang diterima. Kemudian poin B, kritik terhadap NPM. New Public Management atau NPS adalah paradigma yang mengusut efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik yang terinspirasi oleh praktik manajemen dan sektor swasta. Kekurangan dari pengambilan keputusan ini adalah keterbatasan pasar dan keterbatasan sumber daya, juga menambah kompleksitas dalam menerapkan NPM. Dalam dukungan regulasi yang kuat dan birokrasi yang efisien, upaya untuk menerapkan NPM seringkali tidak mencapai hasil yang diharapkan dan bahkan dapat berakhir dengan kegagalan. Poin ketiga, New Public Service atau NPS. New Public Service adalah suatu ide yang muncul pada tahun 1990-an sebagai konsepsi baru dalam administrasi publik yang mencerminkan perubahan paradigma dalam perencanaan operasional dalam organisasi publik. Menurut Den Haag, pendekatan NPS mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih menonjolkan model birokratis yang berbasis jaringan. Berbeda dengan konsep birokrasi tradisional yang lebih kaku, pendekatan New Public Service tidak hanya menitikberatkan pada kerjasama, tetapi juga menyoroti pentingnya kesetaraan sosial dan kepentingan bersama. Secara keseluruhan, New Public Service menggambarkan pergeseran substansial dari model administrasi publik konvensional yang cenderung birokratis dan top-down. Fokusnya adalah pada kolaborasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan sosial, dan prinsip-prinsip pada pelayanan publik yang efektif dan etis dan transparan. Poin D, tantangan NPS dalam pengelolaan New Public Service di era digital akan banyak menghadapi tantangan, antara lain yang pertama keamanan cyber, kedua manajemen data, ketiga keterlibatan warga negara, yang keempat aksesibilitas, dan yang kelima inovasi, kemudian yang keenam tata kelola kolaboratif, ketujuh budaya organisasi. Bab 5, kualitas pelayanan publik. Yang pertama, pengertian kualitas pelayanan publik. Dalam KBBI, pelayanan publik memiliki 3 makna, yakni yang pertama, perihal atau cara melayani.
Yang kedua, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian yang ketiga, kemudahan yang dibutuhkan sehubungan dengan jual beli atau jasa. Menurut Profesor Dr. Mahmudi, seorang pekerja administrasi publik dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama, pelayanan kebutuhan dasar. Pelayanan ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi dasar masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya, pelayanan kebutuhan dasar meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan dasar, dan layanan akan kebutuhan dasar bahan pokok. Kemudian yang kedua, pelayanan umum. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, penyedia layanan publik juga harus memberikan layanan umum. Meliputi A. Pelayanan administratif. Contohnya, antara lain pembuatan KTP, sertifikat tanah, akta kelahiran dan kematian, kemudian layanan pengaduan dan informasi publik. Poin B, pelayanan barang. Contoh pelayanan barang antara lain penyedia jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan infrastruktur. C, kemudian pelayanan jasa. Pelayanan jasa antara lain pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan perbankan. Elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik diantaranya yang pertama, dalam konteks pelayanan publik mencakup segala jenis hasil yang diberikan kepada masyarakat baik berupa dokumen administratif maupun barang. Kualitas produk yang diberikan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian B, jasa. Jasa dinilai dari bagaimana layanan tersebut diberikan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kelemahan, kemudian kehandalan dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang ketiga, aparat negara atau aparat publik yang memberikan layanan memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Sikap pelayanan dari pegawai sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang mereka terima. D. Proses mencakup langkah-langkah atau prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan pelayanan publik. Proses yang baik juga harus fleksibel untuk beradaptasi dengan kebutuhan lingkungan khusus atau situasi berat. Lingkungan. Tempat pelayanan publik sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman akan mendukung pengalaman yang positif. B. Dimensi kualitas pelayanan publik. Untuk mengukur kualitas pelayanan publik terdapat indikator yang terletak pada 5 indikator dimensi. Yang pertama antara lain tangibles atau bukti fisik. Yang kedua reliability atau kehandalan. Yang ketiga responsiveness atau daya tanggap. Yang keempat assurance atau jaminan. Yang kelima empati atau empathy. Untuk mengukur dimensi kualitas pelayanan publik dapat digunakan metode seperti survei kepuasan masyarakat, analisis kinerja layanan, maupun metode penelitian. C. Unsur-unsur kualitas pelayanan publik. Peran publik melibatkan berbagai faktor dan unsur yang saling mendukung, meliputi 1. Sistem, prosedur, dan metode. Yang kedua personil, yang ketiga sarana dan prasarana, yang keempat masyarakat sebagai pelanggan, yang kelima kejelasan informasi, 6. Kepuasan penggunaan layanan. Kemudian poin D, faktor kualitas pelayanan publik. Terdapat 10 aspek utama yang menjadi faktor penentu kualitas pelayanan publik. Yang pertama, konsistensi dan kepercayaan. Yang kedua, responsivitas. Yang ketiga, kompetensi. Yang keempat, aksesibilitas. Yang kelima, kesantunan. Dan keenam, komunikasi. Kemudian 7, kredibilitas. 8, keamanan. 9, pemahaman terhadap pelanggan. Bab 6, pelayanan prima. A. Definisi pelayanan prima. Pelayanan dapat disebut prima ketika instansi yang memberi layanan mampu memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani. B. Tujuan dan manfaat pelayanan prima.
Tujuan utama pelayanan prima adalah untuk memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi kepuasan masyarakat, tetapi juga mengembangkan kepercayaan terhadap pelayanan yang disediakan. C. Konsep dasar pelayanan prima. Konsep pelayanan prima memiliki 3 aspek utama, yaitu 1. Konsep sikap atau attitude, 2. Konsep perhatian atau attention, 3. Konsep tindakan atau action. Poin D. Pentingnya pelayanan prima. Pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik. Melalui pelayanan prima dalam pelayanan publik, pemerintah tidak hanya membangun basic, tetapi juga membangun tindakan positif kepada pelayanan publik. Kemudian fokus kepada pelayanan pemerintah dapat memastikan bahwa setiap interaksi oleh masyarakat dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Bab 7. Permasalahan manajemen pelayanan publik. A. Permasalahan pelayanan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kurang responsif, 2. Kurang informatif, 3. Kurang aksesibel, 4. Kurang koordinasi, 5. Birokratis, dan ke-6. Kurang mau mendengar keluhan atau saran atau aspirasi masyarakat. Yang ke-7. Inefisiensi. Kemudian poin B. Tantangan ideal pelayanan publik, perubahan lingkungan sosial kemasyarakatan, perubahan iklim politik, serta kondisi ekonomi menjadi faktor penting yang berpengaruh besar terhadap perubahan dan pergeseran paradigma pelayanan publik. C. Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar yang dalam paradigma tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi mencakup serangkaian langkah seperti pengembangan sistem meritokrasi, pemangkasan birokrasi yang berlebihan, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi. Salah satu aspek penting dari transformasi birokrasi adalah menetapkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas. Kemudian D. Good and clean governance. Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip good governance, keterlibatan masyarakat bukan hanya akan dihargai, tetapi juga akan diutamakan dalam setiap proses pemerintahan. Prinsip-prinsip good and clean good governance antara lain 1. Partisipasi, 2. Penegakan hukum, 3. Transparansi, 4. Responsif, 5. Konsensus, 6. Kesetaraan, kemudian 7. Efektivitas dan efisiensi, ke-8. Akuntabilitas, dan ke-9. Visi strategis. Bab 8. Standar pelayanan minimal. Yang pertama, pengertian standar pelayanan minimal atau SPM adalah istilah dalam pelayanan publik yang mengacu pada tingkat kualitas dan kualitas yang disediakan sebagai tolak ukur kepuasan masyarakat. Yang B. Komponen standar pelayanan minimal. Dalam standar pelayanan minimal harus mencakup beberapa komponen antara lain tata cara layanan yang telah diatur, yang kedua batas waktu yang telah ditetapkan, kemudian yang ketiga biaya atau tarif yang telah ditetapkan, kemudian keempat produk layanan yang diberikan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan, kemudian infrastruktur yang memadai, kemudian yang keenam adalah petugas yang memadai. C. Tujuan dan manfaat pelayanan minimal. Tujuan pelayanan minimal antara lain 1. Menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. 2. Menjamin hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan terpenuhi. Kemudian 3. Mendorong konsistensi dalam. C. Tujuan dan manfaat standar pelayanan minimal atau SPM. Salah satu tujuan implementasi standar pelayanan minimal antara lain 1. Menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. 2. Menjamin bahwa hak-hak masyarakat dalam menerima layanan publik terpenuhi. 3. Mendorong konsistensi dalam penyediaan layanan publik di berbagai wilayah. 4.
memastikan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam memberikan layanan. Yang kelima, menggalang keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan partisipasi publik. Selain standar tujuan pelayanan minimal juga memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1. Layanan publik dibangun dengan memberikan jaminan untuk penerapan standar pelayanan minimum. 2. Anggaran yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik. 3. Dasar untuk merancang anggaran berdasarkan kinerja. Kemudian yang keempat, tanggung jawab pemerintah meningkat karena masyarakat dapat mengevaluasi seberapa besar dan baik kinerja pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Kemudian yang kelima, standar untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Kemudian keenam, dasar dari proses direktur untuk proses evaluasi kinerja. Bab 9. Kinerja dan profesionalitas pelayanan publik. Dalam kacamata masyarakat, menunjukkan kepercayaan kepada kinerja birokrasi perlu ditingkatkan secara baik. Melihat kondisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja birokrasi masih dianggap memiliki kontra negatif, seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, perilaku kolusi dan nepotisme, dan cenderung untuk kekuasaan dan tidak etis. C. Sektor publik. Manajemen kinerja dalam sektor publik menuntut kinerja kesungguhan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, karena kinerja sektor publik terkait dengan kepentingan oleh masyarakat. Kemudian C. Sumber daya manusia yang profesional. Pegawai yang profesional tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas sehari-hari, tetapi juga harus proaktif dalam mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan. Kemudian D, yaitu kinerja kepuasan publik. Keberhasilan kualitas pelayanan publik dapat diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Jika pelanggan merasa bahwa pelayanan yang diberikan melebihi harapan, maka mereka akan merasa puas. Namun, jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, maka mereka tidak akan merasa puas. Bab 10. Budaya etika dan kode etik pelayanan publik. Yang pertama, budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, etika merujuk pada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang dianggap sebagai standar profesional atau aturan perilaku yang benar, yang seharusnya diikuti oleh para penyedia layanan publik. Kode etik ini menggambarkan sebagai tindakan, perilaku, dan sikap yang diwajibkan dan dihindari oleh mereka yang bekerja pada pelayanan publik. Kemudian B, keserangan etika dalam mewujudkan good governance. Di Indonesia terdapat nilai-nilai moral dan etika yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam implementasinya pelayanan publik belum mencapai titik yang memadai. Hal ini menimbulkan kesempatan bagi praktik-praktik yang tidak etis untuk mempengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan. Bab 11. Transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik. Kemudian A. Akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas publik adalah fondasi etika yang mendasari etika publik dan pemerintahan. Dari perspektif administrasi publik dan kepemimpinan, akuntabilitas publik mencakup pengetahuan dan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil, termasuk dalam lingkup peran dan posisi dari masing-masing individu. B. Jenis dan elemen akuntabilitas. Wiranto membagi jenis akuntabilitas menjadi 3. Yang pertama, akuntabilitas politik yang menyoroti proses demokratis, di mana otoritas publik diberikan
kepada para pemimpin melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua, akuntabilitas finansial, yaitu yang menitik beratkan pada akuntabilitas dana pabrik yang efisien. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas administrasi yang berkaitan dengan keputusan pejabat yang menjalankan tugas-tugas mereka secara teknik dan sumber daya yang tersedia. Menurut Elwood, akuntabilitas dalam organisasi sektor publik mengacu pada 4 dimensi, yang dimana masing-masing dimensi memiliki peran penting dalam menjamin tata kelola yang baik dan efektif. Dimensi pertama yakni akuntabilitas kejujuran, yang kedua akuntabilitas hukum, kemudian dimensi ketiga fokus pada evaluasi dan prosedur yang dijalani. Kemudian yang keempat fokus pada akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif. Kemudian poin C yakni transparansi. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi dalam menyediakan layanan tentang penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban yang tepat. Kemudian poin D yaitu partisipasi publik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah salah satu pilar utama dalam konsep good governance yang berfokus pada pelayanan publik yang efektif dan responsif. Kemudian poin E yaitu integrasi pelayanan publik. Integrasi adalah prinsip hidup yang menekankan keselarasan dan keserasian antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Konsep ini menegaskan bahwa meskipun seseorang bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaannya, jika tidak sesuai dengan kebenaran, maka akan bertentangan dengan kejahatan, maka itu tidak dapat disebut sebagai integritas. Kemudian ada poin pelayanan publik yang berintegritas. Integritas memastikan bahwa pelayanan publik bertindak jujur dan berpegangan pada prinsip moral yang tinggi pada setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Bab 12. Inovasi dalam pelayanan publik. Poin A, inovasi dalam pelayanan publik. Pentingnya inovasi dalam pelayanan publik dapat terlihat dari cara pemerintah menanggapi masukan dari masyarakat. Melalui inovasi, pemerintah daerah dapat mengembangkan model-model yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat dan daerah setempat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian daerahnya. Poin B, paradigma inovasi pelayanan publik. Inovasi adalah bukan tentang hanya pengajuan dan peningkatan tentang teknologi, proses, maupun metodologi. Dalam konteks sektor publik, inovasi seringkali berkaitan dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian poin C, klasifikasi. Uratko mengklasifikasikan inovasi menjadi 4 jenis dalam konteks pelayanan publik, antara lain yang pertama, penemuan, kedua, pengembangan, yang ketiga, duplikasi, yang keempat, sintesis. Kemudian poin D, inovasi nasional. Inovasi di tingkat nasional di Indonesia perlu kiranya mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini perlu diterapkan dalam mengelola sumber daya yang ada secara efisien dengan memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin keamanan nasional. Kemudian poin E, inovasi daerah. Pemerintah daerah perlu mengelola potensi daerah secara maksimal, serta perlu juga efektif, mengingat inovasi di tingkat daerah mengacu pada sebuah pendekatan normatif dan deskriptif dengan cara memahami pengembangan teknologi yang terjadi di daerah tersebut. Pendekatan yang dibangun ini menekankan akan pentingnya daerah sebagai model dalam mencapai tujuan inovasi di tingkat lokal. Wah, udah sampai akhir aja nih. Terima kasih sudah menonton review buku manajemen pelayanan publik kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Oke, see you next time. Bye-bye.